Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, jadi kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran di modulnya. Setelah kita mempelajari apa itu desain grafis, kemudian step by step perancangan dari mendesain, dan juga tutorial atau kaidah-kaidah yang berkenaan dengan tipografi. Nah, untuk yang bab 2-nya, yang membuat poster ini, saya kira teman-teman bisa lihat saja sendiri ya, dan juga apa namanya, ekspor sendiri, karena ini bukan hal yang perlu dijelaskan. Justru ini dia sudah menjelaskan, jadi tinggal kita menirukan aja ya, tinggal menirukan sesuai yang di bab 2. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip desain. Ya, prinsip-prinsip desain adalah suatu guide ya, yang dapat membantu Anda dalam membuat desain sehingga desain akan mudah dan dapat menghasilkan desain yang bagus dan memanjakan mata penikmatnya. Nah, jadi ada cara ya biar desainnya itu bagus. Ini salah satunya dengan menggunakan prinsip desain. Nah, dengan menggunakan prinsip tersebut, seorang desainer dapat dengan mudah menyatukan komposisi dan kesan yang akan disampaikan pada sebuah desain. Oke. Nah, atau ini adalah apa namanya? eh Kesimpulannya ya, jadi prinsip desain itu adalah sebuah rule aturan dasar yang harus diikuti untuk mendapatkan desain yang bagus. Oke, langsung aja ke bait yang pertama. Yang pertama adalah balance. Nah, balance adalah seimbang. Ya, balance ada dua, simetris dan asimetris. Jadi maksudnya dalam satu desain itu harus seimbang antara kiri dan kanan atau atas dan bawahnya. Nah, misal seperti di foto yang ini gambar kiri dan kanannya seimbang ya. Tapi di sini dia asimetris karena yang di sini elemennya dia apa namanya foto ya, gambar, tapi di sini berupa tulisan. Tapi di sini simetris. Ya, afwan, asimetris. Jadi eh, kanan dan kiri itu seimbang, sama-sama ada objek yang menyeimbangi tapi berbeda. Nah, itu asimetris. Jadi ini perumpamaan kalau simetris itu persis ya kanan kirinya. Kalau asimetris seimbang tapi bentuknya berbeda atau beda objek. Nah, seperti itu. Kemudian balance. Nah, yang ini termasuk simetris ya. Pada desain di samping menggunakan prinsip desain balance simetris ya, sehingga membuatnya terlihat kokoh. Jadi, kalau kita belah dua seperti ini dia sama-sama bentuknya persis ya. Jadi seimbang. Ini simetris. Kemudian ini juga, ini dalam satu poster dia simetris juga karena di sebelah kanan ini ada kayak coret-coretan ini ya, kiri juga ada. Nah, bayangkan coba kalau yang ada coretannya cuma kiri aja, dua ini. Tapi yang kanan tidak ada, polos. Pasti akan terasa berat sebelah dan kurang seimbang. Nah, seperti ini fungsi dari balance. Jadi, gimana caranya agar desain kita itu terlihat kokoh, seimbang ya, tidak ringkih, tidak berat sebelah gitu. Kemudian ini juga sama, ini juga simetris ya. Kanan kirinya persis. Ini juga simetris. Jadi sama-sama yang memberatkan itu gambar bunga ini, meskipun atas bawah tapi mereka saling menguatkan. Ya, kanan dan kiri ini seimbang. Jadi kita tidak merasa kayak ada yang kopong ya sebelah. Jadi yang kanan ada diisi, yang kiri juga diisi. Ini juga kalau ini asimetris ya karena berbeda. Yang kiri gambar, yang kanan tulisan, tapi sama-sama menguatkan dan sama-sama menyeimbangi gitu. Ini fungsi prinsip desain yang pertama yaitu seimbang. Nah, sekarang yang kedua adalah ritme. Ritme adalah irama. Jadi desain akan disajikan secara berirama, berurutan atau berulang-ulang. Jadi cirinya ritme atau irama itu ini, berirama, berurutan atau berulang-ulang. Nah, seperti itu ya. Contoh seperti ini. Ini berirama ya. Berirama yang bentuknya variatif. Jadi dia ada yang dari besar kemudian mengecil. Nah, seperti ini. Nah, ini dia bentuknya variatif. Ini juga ini variatif dari ada yang kecil, panjang, kecil lagi. Nah, ini berirama. Kemudian ini juga, nah kalau ini tidak variatif ya karena bentuknya sama semua. Ini menggunakan prinsip desain rhythm yang bentuknya tidak variatif. Biasanya rhythm ini banyak digunakan dalam desain infografis ya. Jadi karena dia berulang-ulang seperti itu. Nah, contoh ini seperti ini infografis. Misalnya ini kita di eh, kantor polisi ya untuk mengurus SIM ya, ada step by stepnya ya. Pertama kemana, kemudian kemana. Ini namanya infografis. Nah, ini menggunakan
prinsip desain irama. Jadi dia berulang-ulang. Oke. Ini juga dia berirama, ya. Ini juga berulang-ulang ya. Satu bangunan ini meskipun warnanya berbeda-beda, tapi dia dibuat berulang-ulang sampai berputar seperti ini. Ini prinsip desain irama. Nah, kemudian ada lagi empasis. Empasis adalah penekanan ya. Prinsip ini bisa digunakan ketika desainer ingin menonjolkan satu poin pada satu desain. Jadi, kuncinya ini ingin menonjolkan satu poin dalam satu desain. Ya, empasis. Misal dalam satu poster ini yang kita langsung tertuju di mana? Pasti di sini ya, karena ini dia paling berbeda. Jadi ini dasarnya empasis, dia ingin menonjolkan suatu objek atau suatu pesan gitu. Contoh seperti ini. Nah, ini pada desain seperti ini, pasti yang tertuju mata kita pertama adalah yang hitam satu ini ya, karena dia yang paling berbeda. Ya, jadi yang ingin ditonjolkan adalah satu ini. Empasis juga identik dengan kontras. Macam-macam kontras akan dibahas pada bab berikutnya ya. Jadi empasis ini berhubungan dengan kontras. Jadi dia memakai kontras. Tapi akan kita bahas pada bab berikutnya insya Allah. Ini juga empasis. Nah, pada desain ini, desainer ingin menonjolkan di mana kata yang ingin ditonjolkan, yaitu apa ini? Gratis satu. Nah, jadi orang waktu pertama melihat desainnya, itu yang dilihat pertama apa? Kata gratis satu. Nah ini dia yang paling besar. Tidak mungkin kita melihat pertama ini langsung lihat ke Devoto Sosro atau ini ya. Pasti yang dilihat yang paling besar dulu. Ini namanya empasis, ditonjolkan gitu ya. Bisa dari ukuran kayak gini, bisa dengan warna ya. Banyak caranya menonjolkan suatu poin atau objek gitu yang ingin ditonjolkan ya. Jadi tandanya berhasil ini pasti orang yang melihat pertama pasti melihat di gratis satu ya. Jadi mereka langsung tertarik untuk melihat iklannya. Nah, itu trik-trik dari periklanan ya. Kita membuat desain untuk iklan itu juga ada di empasis ini. Ini juga, nah ini yang ingin ditonjolkan mana? Yaitu ini, 50%-nya. Karena dia warnanya paling berbeda. Oke, jadi seperti itu. Ini penonjolan suatu objek atau pesan. Ini empasis. Kemudian ada lagi unity. Nah, unity ini adalah kesatuan ya, yaitu menyatunya semua komposisi yang ada pada desain dari warna, font, gambar, efek dan lain-lain agar bisa menciptakan suasana, sugesti atau kesan yang sesuai dengan desain. Jadi maksudnya unity ini kalau aku memberikan kesimpulan ya, intinya itu nyambung antara background dan juga antara gambar, kemudian font itu nyambung. Maksudnya apa di sini? Misal seperti ini, poster Spider-Man. Ya. Poster Spider-Man ini dia backgroundnya sudah kota-kota ya kan. Kemudian ini ada gambar tokohnya, ya. Kemudian ada jaring-jaringnya juga ini. Ini mendukung tentang karakter si Spider-Man itu, ya. Jadi ini nyambung. Kemudian biasanya kalau font-font yang film orang tokoh seperti ini itu cirinya berkarakter seperti ini. Jadi dari fontnya ini udah menggambarkan karakter dari Spider-Man-nya itu juga ya. Apalagi font Homecoming-nya ini juga seperti jaring. Nah, jadi maksudnya ini nyambung. Dalam satu arti dia ini ingin memperkuat karakter Spider-Man ini. Jadi dia ini penyelamat kota, kotanya jaring seperti itu. Jadi kalau misalnya aku pakai di sini desainnya mozaik gitu ya, atau tulisannya pakai yang Latin, kan tidak nyambung. Nah, itu namanya fungsi dari Unity. Intinya nyambung. Kalau kalau misalnya ini pakai mozaik kan tidak nyambung karena ini superhero gitu ya. eh Disney, font kok Disney, Marvel. Nah, kemudian di sini juga fontnya kalau aku pakai yang Latin dia gak bakal nyambung. Gitu. Contoh lagi di sini ada kiat-kiat menghidupkan bulan Ramadan. Nah, di sini baru dia pakai mozaik karena di sini itu suasananya Islami, religi. Nah, makanya dia menggunakan desain mozaik, kemudian fontnya juga yang ya gini ya, yang Latin gini, script. Jadi memperkuat feel religi dari poster ini. Nah, ini fungsi dari Unity. Tidak mungkin aku pakai di sini font yang ada berdarah-darahnya ya kan, horor. Nah, itu tidak nyambung. Itu maksudnya dari Unity. Ini juga sama, ini tentang kayak bisnis ya, entrepreneur gitu. Jadi fotonya orang yang berjas, warna biru. Ini juga fontnya yang sans serif, pantas banget ya. Pantas lah. Jadi ini kokoh gitu.
tebel juga ndak ringkih. Kalau kita pakai fontnya yang tipis gitu ndak bakal cocok. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi mungkin itu tentang prinsip-prinsip desain ya. Semoga teman-teman paham dan bisa dipraktekkan ya. Karena kita paham tentang prinsip desain ini juga penting ketika kita mendesain. Oke, kalau gitu semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.